Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan beli daun salam. Daun salam adanya di tengah pasar. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya sudah pada lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat, wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat, wa bitaufiqihi tahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Nawayna al-ijtima' wal intifa' kama intifa' ahluna, nawayna at-ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hath 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnah rasulih wa tiba bi as-salaf du'ala al-huda wa dilalah 'ala al-khair ibtiga' jalla mardati wa qurbihi wa thawabih. Rabbi zidna ilman wa fahman wa aqlan ya akramal akramin bihaqqi sayyidina maulana Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin. Allahumma iftah alaina wa auladana wa azwajana futuhal arifin wa faqina fid din wa ihdina ila sawi jasin salim walhamdulillahi rabbil. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah di pagi hari menjelang siang yang penuh berkah. Mudah-mudahan perkumpulan kita diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan semua diberikan sehat wal afiat. Allah berikan kita semua rezeki yang banyak dan barakah. Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah. Allah hadirkan anak keturunan yang saleh dan salehah. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah istiqamahkan kita dalam taat ibadah sampai nanti Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati para alim ulama, para asatidah, para tuan-tuan guru, para kiai, sesepuh masyarakat, pini sepuh, bapak haji, ibu hajah semuanya yang tidak bisa Al-Fakir disebutkan satu persatu namanya. Kita doakan mudah-mudahan semua guru-guru kita diberikan panjang umur, sehat afiat, berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal. Terkhusus sama-sama kita hormati ini kepala desa Cendana, ini Mukarram Bapak Fauzi, sarjana pendidikan beserta semua jajarannya, dan juga Bapak Kades tetangga kita ini Bapak Mat Yunus. Masya Allah, mudah-mudahan semua pemimpin kita dijadikan pemimpin yang amanah, dimudahkan segala urusan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Ketua Majelis Ilmu dan Salawat yang disingkat CEMES. Kalau dengar CEMES kayak orang main badminton. Masya Allah, Ustadz Ahmad Rubai, dan Ketua Panitia kita Ustadz Suwandi, dan Ketua Masjid Darussalam Akhina Bapak Heri Suntoro, dan semua orang tua kita, Mbah Mudin, Surip Mustafa, dan yang lainnya, dan juga para Ansar, Banser yang luar biasa, tim hadrah, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
pada pagi menjelang siang ini kita dikumpulkan Allah untuk hadir di majelis ilmu, majelis salawat dalam rangkaian halal bihalal. Maka ini luar biasa, karena setiap majelis ilmu, majelis zikir, majelis salawat, di situ dihadiri oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi malaikatan, Allah memiliki malaikat yatufuna fil ard, yang keliling di atas muka bumi. Apa yang dicari? Yatlubuna ila kudzikir, malaikat mencari majelis zikir, mencari majelis salawat. Fa idza hatau hafu bihim, ketika didapati majelis zikir, majelis ilmu, majelis salawat, maka malaikat akan duduk bersama mereka. Maka yang kumpul pagi ini bukan hanya kita manusia, tapi hadir juga malaikat Allah Subhanahu. Bukan cuma manusia dan malaikat, jin pun ikut duduk bersama kita. Kalau saya tanya ibu-ibu, ada lihat jin dari tadi? Alhamdulillah kalau ada. Ada Ustaz jin di sebelah saya duduknya. Nah, bahaya. Kenapa kau Ustaz ngomong jin juga hadir ya? Saat Quran dibaca, maka jin pun mendengarkan Quran. Itulah Allah sebutkan ada satu surat dalam Al-Quran yang mana surat itu adalah surat jin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Ketika Nabi Muhammad baca Quran, maka jin mendengarkan dan takjub. Begitupun siapapun yang membaca Al-Quran, maka jin pun ikut mendengar. Alhamdulillah. Maka al-qari wal mustami syarikani fil ajr. Ada orang baca Quran di depan, kita yang di belakang mendengarkan, maka yang membaca dan mendengar sama-sama dapat pahala. Alhamdulillah. Maka kalau ada orang baca Quran, diam, dengarkan. Jangan sampai sibuk dengan cerita obrolan, sibuk dengan hal-hal yang tidak manfaat. Jadi kalau kita dengar di majelis Quran, maka dengar diam dan dengarkanlah. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Maka kita semua akan dapat rahmat, hati kita tenang, pikiran kita senang, rizki kita pun lapang. Amin ya rabbal. Itu bentuk rahmat dari Allah. Tenang. Masya Allah. Maka jangan heran kalau bapak ibu duduk di majelis ilmu, majelis sholawat, itu terasa tenang. Betul? Bapak ibu tenang tak duduk di sini? Senang tak duduk di majelis ilmu? Senang tak, bahagia tak duduk di majelis sholawat? Hilang semua utang. Betul? Hilang. Waktu duduk hilang, waktu berdiri ingat lagi. Masya Allah. Inilah tempat ketenangan, inilah tempat kebahagiaan, inilah tempat menyenangkan. Maka siapapun yang hadir di majelis ilmu, majelis salawat, majelis zikir, insya Allah hidupnya penuh barakah dunia akhirat. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita semua istiqomah. Kita doakan majelis cemes. Nah, dijaga Allah istiqomah sampai hari kiamat. Amin ya rabbal. Ini yang pertama. Jadi kita pertama duduk di majelis ilmu, duduk di majelis zikir, duduk di majelis salawat. Baru duduk saja sudah istimewa. Sampai apa Allah katakan kepada orang yang duduk di majelis zikir, majelis ilmu, qumu maghfuran lakum, berdirilah, beranjaklah, semua sudah diampuni oleh Allah dosanya. Amin ya rabbal. Cek. Hilang ke sebelah. Oh belum mati ternyata. Memang luar biasa banyak stok mic ini kan. Masya Allah. Alhamdulillah.
barakah. Jadi perkumpulan kita diisi dengan zikir. Jangankan kita yang duduk, tetangga, sahabat, kerabat, dusun dan desa kita terus dihujani rahmat oleh Allah. Alhamdulillah, barakah ini. Maka desa harus bangga, harus senang kalau ada majelis zikir. Support, dukung, sokong, tolong. Inilah yang menjaga kampung kita, desa kita dari semua keburukan. Dijaga dari bala, dijaga dari musibah, dijaga dari narkoba, dijaga dari zina, dijaga dari riba, dijaga dari semua kemaksiatan. Amin ya rabbal. Masya Allah. Maka ajak anak-anak muda kita supaya ikut gabung dalam majelis yang baik seperti ini. Masya Allah, jaga. Ini yang menjaga anak-anak kita. Anak kita kalau dijadikan zikir, maka mereka mati hatinya. Mathalul mu'min, perumpamaan orang beriman. Alladzi yadhkurullah, yang berzikir menyebut nama Allah. Walladzi la yadhkurullah, dan orang yang tidak berzikir, kamathalil hayy wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Oh Ustaz, jangan kasar. Ada jamaah ngomong jangan nyebut mati Ustaz, kasar, sebut meninggal. Katanya meninggal lebih halus, padahal mati itu adalah bahasa Quran, bahasa dalam salat. Kalau kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati, bukan wa ma meninggal. Aku tidak suka dengan mati itu saat mau meninggal, ganti aja meninggal. Masya Allah. Mati itu bahasa Quran. Ada orang hidup tapi hati mati, ada orang mati tapi namanya tetap hidup. Maka kita berjuang supaya saat kita meninggal orang banyak menyebutkan kenangan indah tentang kita. Alhamdulillah. Hunaka mayus'idin nas aina dhahaba. Ada orang ketika dia datang orang lain senang. Oh, ini luar biasa. Kalau ibu itu datang, senang orang sekelilingnya. Mantap ibu itu. Kenapa? Biasa kalau dia ada di pengajian, kami ditraktir semuanya. Masya Allah. Ditunggu orang hadirnya. Tapi kalau ada orang datang, wa hunaka mayus'idin nas idza dhahaba, ketika dia pergi orang senang dan bahagia. Mana ibu itu? Meninggal. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Dialah Ustaz yang sering ngambil sendal di pengajian kami itu. Mangga tak pernah masak, rambutan hilang terus. Na'udzubillah min dzalik. Maka berjuang. Innamal mar'u haditsun ba'dahu fakun haditsan hasanan liman wa'a. Semua kita adalah cerita, tinggalkan cerita yang indah untuk orang-orang setelah kita. Mudah-mudahan kita banyak dikenang orang sebagai orang baik. Inilah tanda orang-orang baik ini. Mana tandanya Ustaz? Inilah yang sering duduk di pengajian, yang senang sholawat, yang senang zikir, senang ilmu. Inilah orang baik. Tidak usah cari tempat lain. Ini orang-orang baik semua. Kita disuruh untuk menilai yang zohir, tidak menilai yang batin. Karena ada orang ini sibuk nilai hati orang. Ustaz, ya, aku tahu ibu itu. Kenapa? Jilbab aja panjang Ustaz, hati gelap nak matilah. Tak boleh. Kita semua nilai yang zohir. Ibu sudah pakai jilbab, baca salawat, zikir, dia orang baik. Maka ini yang hikmah kedua, makna halal bihalal. Apa Ustaz halal bihalal itu? Nabi pernah sabdakan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang diriwayat dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apa kata Nabi? Man kanat lahu madlamatun li akhi min irdihi aw syai'in
falyatahallalhu minhul yaum. Siapa orang yang pernah menzalimi orang lain, pernah menyakiti orang lain, pernah merendahkan orang, pernah menghina orang, pernah mencaci maki orang, pernah memfitnah orang, au syai'in, atau pernah merampas hak orang, pernah mengambil milik orang, falyatahallalhu minhul yaum. Mintalah halal di hari ini. Minta apa? Halal. Minta halal. Masya Allah. Tolong halalkan. Akulah yang kemarin ngambil nasi kotak ibu kemarin tuh. Akulah kemarin yang nyaci maki ibu. Akulah yang menghina bapak. Akulah yang merendahkan engkau. Minta halal selagi masih ada di dunia. Minta dimaafkan, karena dosa yang berkaitan dengan manusia tidak bisa diampunkan Allah kecuali setelah orang yang kita zalimi, kita sakiti, kita caci maki, dia sudah memaafkan kita. Mudah-mudahan semua dosa kita dimaafkan Allah, dan dosa kita dengan manusia kita selesaikan sebelum meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Maka yang punya urusan, yang punya utang, cepatlah bayar. Pulang pengajian ini langsung cari orang yang berutang. Ustaz, tapi yang saya ngutangi sudah meninggal. Gimana kami Ustaz? Kalau orangnya sudah meninggal, cari ahli warisnya, anaknya, istrinya, cari. Setelah dicari Ustaz tidak ada, nah kami tidak temukan keluarganya. Baru yang ketiga, masukkan di celengan masjid, sedekah, niat untuk bayar utang di akhirat. Masuk, nanti terakhir ada sorban terbang insya Allah. Niatkan, ya Allah, aku sedekah 500 juta. Oh, 500 juta. Ada yang mau sedekah 500 juta? Kurangin 0,5. 5.000 rupiah. Masuk, ya Allah, 100.000 aku dulu pernah berutang. Kawan sebelah ngomong, ibu emang utang apa? Dulu waktu SMP. Kenapa? Waktu aku beli gorengan, makan 5, bayar 2. Ada yang sering seperti itu? Tidak ada. Tidak ada satu. Banyak kita kadang hal-hal yang tidak kita pandang, yang mungkin kita lupakan. Ada yang la yamut, hutang tidak pernah mati walaupun orang yang sudah meninggal dunia. Na'udzubillah min. Maka jaga. Inilah makna halal bihalal. Siapa yang buat halal bihalal? Ada seorang ulama namanya Kiai Haji Wahab Hasbullah, tokoh Nahdlatul Ulama. Beliau diminta saran oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Kita adakan silaturahmi akbar karena saat itu politik sedang gonjang-ganjing, sedang banyak masalah, sedang ribut. Kita adakan acara besar. Kata Presiden, kalau kita adakan acara biasa silaturahmi tidak menarik, maka dibuatlah akhirnya acara besar, diberi judul halal biha halal. Apa maksudnya? Saling menghalalkan, saling memaafkan, saling melepaskan. Inilah halal bihalal. Satu, isinya silaturahmi. Jadi halal bihalal itu apa isinya Ustaz? Satu, salaman. Dua, tersenyum. Tiga, saling memaafkan. Itu halal bihalal. Jadi kalau ketemu orang, jangan lupa salaman. Nah, pegang tangannya, salaman. Setelah salaman, wajah tersenyum. Senyumkan wajah. Jangan tangan salaman tapi raih melengos. Oh, salaman, ketemu pula ibu ini di sini. Padahal sudah pusing aku lihat dia. Jangan, maafkan, minta halal, tersenyum wajahnya. Tiga, hati saling memaafkan. Mau ngomong sama kawan, lur, besti, maafkan aku. Sudah lur, sudah aku maafkan. Setelah besok ternyata ditagih utang, jadi hari ini bayar utang. Kemarin kan sudah aku minta maaf. Oh, kata Ustaz,
kalau sudah minta maaf semua dosa dibersihkan. Ya, dosa bersih tapi hutang tidak lunas. Jangan habis salaman selesai ya, selesai. Alhamdulillah, lunas utangku hari ini. Tak bisa. Nah, man lakiyal muslimani wa yatasaffahani ghufira lahum ma qabla ay tafarraqa. Dua orang muslim bertemu, bersalaman, digugurkan kedua dosanya sebelum mereka berpisah. Alhamdulillah. 3. Setelah salaman hati saling memaafkan. Tapi aku tak bisa lupa Ustaz, dia pernah jahat, dia pernah menghinaku, dia pernah merendahkanku. Aku pengen memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Ada orang seperti itu? Ada. Kita ini tidak bisa lupa kejahatan orang. Kalau kita menjamkan mata, ibu-ibu, bapak-bapak, coba bayangkan orang yang pernah jahat dalam hidup kita. Oh, langsung terbayang wajahnya. Bapak itu pernah nendang aku di masjid dulu. Oh, ibu itu pernah mencaci maki aku. Ingat, kita tidak bisa lupa akan memori jahat, tapi kita bisa melapangkan dada untuk memaafkan dia. Alhamdulillah. Itulah yang Allah katakan, wal ya'fu wal yasfahu. Mintalah maaf, maafkan dia dan lapangkan hatimu. Lapangkan hati kita. Kita punya hati haruslah lapang. Kalau orang hatinya lapang, hidupnya bahagia. Kalau mudah memaafkan, hidupnya akan sukses dunia sampai surga. Amin ya rabbal. Tapi kalau orang nyimpen dendam, nyimpen asad, nyimpen iri, nyimpen segala keburukan, ini orang tidak akan bahagia. Oh, ke masjid, ke pengajian, tidak tenang. Kenapa? Ada orang yang dia benci. Naudzubillah min. Lapangan ini luas, masjid luas, tapi kalau ada satu orang yang kita benci, maka terasa sempit. Betul? Dunia ini luas, tapi kalau ada orang yang kita benci, terasa sempit. Ke pasar ketemu dia, ke masjid ada dia, di pengajian ada dia, ke sawah ada dia. Akhirnya mati bunuh diri bu tadi. Naudzubillah min. Maafkan orang, kita akan bahagia. Lepaskan, ada 3 pahala yang Allah langsung yang akan memberikannya, langsung akan dibalas dengan surga. Amin ya rabbal. 1. Pahala orang yang puasa. Jadi puasa Ramadan. Kalau bisa lanjutkan dengan puasa 6 hari bulan Syawal. Dah sanggup Ustaz? Minimal 3 hari dalam 1 bulan. Kami kuat Ustaz. 8 hari sebulan. Senin, Kemis, Senin, Kemis. Lebih lagi bisa Ustaz. 15 hari. Sehari puasa, sehari tidak. Namanya puasa Daud. Nah, puasa ini pahala yang besar. As-sawmu li wa ana ajzibi. Puasa untukku, akulah yang akan membalasnya. 2. Pahala orang yang sabar. Jadi orang kalau hidupnya sabar, nrimo kata wong Jawa. Nrimo, Masya Allah, dikasih banyak. Alhamdulillah, dikasih dikit, tetap bersyukur kepada Allah. Nerima, saat kita nerima, kita ridha, saat itulah Allah tambah rizki kita. Amin ya rabbal alamin. Bahkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada 4 hal yang membuat orang akan hidup berkah dan kaya raya, banyak rizkinya. Bapak ibu mau hidup kaya banyak rizki? Mau hidupnya penuh berkah? Mau? Mari kita lakukan 4 hal ini. Yang pertama, apa itu Ustaz? Orang kalau pingin hidup berkah, perbanyak sedekah. Perbanyak apa? Walaupun dikit sesuai kantong. Orang punya duit 2 miliar, sedekahnya 2 juta.
Orang punya 200 juta, sedekahnya 200 ribu. Orang punya 20 ribu, sedekahnya 2 ribu. Berarti sudah buntunian ibu itu. Tiap masuk celengan 2 ribu. Tidak pernah nambah. Padahal karet naik. Padahal usaha berhasil. Nambah, ningkat. Mana qasad malun min sadaqah. Tidak akan pernah berkurang orang yang sedekah. Bal yazdad, akan tambah dan semakin berkah. Yakinlah saat kita sedekah Allah akan tambah rezeki kita. Amin ya rabbal. 2, kalau pengen hidup berkah rezeki banyak, maka sambunglah tali silatur. Jangan ada orang yang kita benci. Mulai siang ini maafkan orang yang pernah kita benci. Maafkan, lepaskan, kalau bisa hilangkan. Jangan pernah kita kenang-kenang keburukannya. Man ahabba ayyub satalau fi rizqihi wa yus'alau fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang pengen panjang umur, siapa yang pengen luas rezekinya, maka sambung tali silatur. Sambung dengan tetangga, dengan kerabat, dengan sahabat, dengan kawan, sambung tali silaturahmi. 3, kalau pengen hidup barakah, rezeki banyak, apa yang kami lakukan Ustaz? Yang ketiga adalah dawamul wudu, selalu jaga wudu. Selalu jaga apa? Wudu. Habis batal wudu, wudu lagi. Batal, wudu lagi. Batal, wudu lagi. Inilah orang yang rezekinya tidak akan pernah berhenti, mengalir seperti air terjun, dan dia akan dapat barakah dari Allah. Amin ya rabbal. Jaga wudu. Nah, 4, apa yang kami lakukan Ustaz? Rajin-rajin hadir di majelis ilmu. Rajin hadir di majelis pengajian. Rajin-rajinlah. Yang merasa hidup berat, yang merasa rezeki sempit, kenapa anakku tidak nurut, kenapa suamiku kasar, kenapa istriku malas, kenapa keluargaku berantakan, maka jaga dengan banyak-banyak hadir pengajian. Amin ya rabbal. Allah jamin langsung. Orang yang hadir pengajian, hadir dengar ceramah, dapat jaminan rezeki dari Allah. 1, jaminan umum. 2, jaminan khusus. Man talabal ilma takaffalallahu birizki. Siapa orang yang nuntut ilmu, Allah jamin rizkinya. Amin ya rabbal. Ini Allah buktikan siang ini di pengajian Cemes. Mana buktinya Ustaz? Siang ini kita tidak khawatir lagi mau makan apa. Betul? Kenapa Ustaz? Sudah dapat nasi kotak. Ada yang belum dapat? Sudah habis, sudah 3 bulan. Masuk. Ada yang 2, ada yang kosong. Sudah habis ternyata. Ini barakah. Yang bawa ini antar keluarga. Betul? Tergantung nasib biasa dapat ini. Ada yang dapat ayam, alhamdulillah. Pas buka telok separuh. Masa memang rezeki dia bagi ini. Alhamdulillah. Ini barakah. Mudah-mudahan yang sedekah rezekinya diluaskan oleh Allah. Amin ya rabbal. Jadi hadir pengajian rutin-rutin, sering-sering. Ini bukan hanya sekedar euforia, tapi jadikanlah majelis ilmu sebagai kebutuhan batin kita. Kutul qulub. Setiap kita butuh makanan hati. Mana makanan hati? Makanan hati adalah ilmu, warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5, orang kalau pengen rezekinya banyak barakah, hidupnya baik, maka berbakti kepada orang tua. Sayangi orang tua, doakan orang tua, senangkan orang tua, maka saat itulah rezeki kita akan lancar barakah, kehidupan kita akan baik dan penuh berkah. Amin ya rabbal.
Maka habis sholat doakan orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Kebanggaan kita Bapak Ibu punya anak, bukan mereka yang kaya, bukan mereka yang jadi pejabat, tapi mereka yang mendoakan kita setelah sholat. Angkat tangan anak kita, ya Allah, maafkan ibuku, maafkan ayahku, panjangkan umurnya. Itu anugerah terhebat, lebih dari dunia dan seisinya. Alhamdulillah. Karena ini banyak zaman kita ini, anak-anak mulai banyak yang durhaka dengan orang tua. Bahkan yang terakhir di Sumatera Selatan ada seorang anak yang memutilasi, membunuh ibu kandungnya. Naudzubillah min. Gara-gara apa? Gara-gara judi online. Hati-hati betul. Maka jaga anak kita jangan sampai tersentuh yang haram, minuman haram, judi. Jangan sampai terkena pergaulan bebas. Mudah-mudahan inilah majelis zikir, majelis ilmu, majelis salawat di Desda Cendana. Mudah-mudahan menjadi benteng kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Ini hikmah kedua. Satu, halal bihalal. Dua, berkumpul di majelis ilmu, majelis salawat. Tiga, kita mencari barokah dalam hidup. Empat, hikmah pada siang hari ini kita berkumpul bersama. Untuk apa? Mengumpulkan diri dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita dikumpulkan nanti di tempat terbaik, di surga Allah bersama Nabi besar Muhammad. Banyak-banyak kumpul di majelis seperti ini. Ada orang tanya, apa manfaatnya Ustaz? Datang pengajian, datang, duduk, makan, dengar ceramah, salawat, zikir, doa, pulang. Tidak ada hasil. Hasilnya sangat nyata, hasilnya sangat luar biasa. Orang yang kumpul dalam kebaikan, maka dia akan dikumpulkan di tempat terbaik di surga. Amin ya rabbal. Ini harapan kita. Kita tidak hanya kumpul di dunia Bapak Ibu. Kita tidak pengen hanya bersama di dunia. Kita pengen saling tuntun. Maksudnya apa Ustaz? Mari kita saling ajak dalam kebaikan. Mari kita saling tolong dalam amal soleh. Inilah ciri umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Ini panitia yang paling banyak pahala ini. Maksud kita doakan semua panitia panjang umur, sehat afiah, berkah dunia akhirat. Sebanyak orang yang hadir ini, panitia dapat bagian pahalanya. Maka bersyukur kalau membuat acara yang baik, kegiatan yang baik, mandal ala khair kafaili, yang menunjukkan jalan kebaikan akan dapat kebaikan yang banyak. Dan sebaliknya, man a'ana ala maksiatin, siapa yang menolong orang maksiat, menunjukkan jalan maksiat, maka bahwa syarikan fiha, dia sama dengan orang yang bermaksiat. Naudzubillah min. Karena yang paling berat Bapak Ibu, kita menanggung dosa orang lain. Kita sudah banyak dosa, sudah banyak salah, tapi menanggung maksiat orang lain. Kok bisa Ustaz? Ya, kita punya acara di rumah umpamanya, tiba-tiba kita undang orang, ayo Bapak Ibu, diaturi main ke rumah. Untuk apa? Nanti kami sediakan untuk sama-sama tenggeng bareng. Kumpul di rumah, mabuk dia, bermaksiat dia, yang ngajak tuan rumah dapat dosa sebanyak orang ikut andil di dalamnya. Naudzubillah min. Hati-hati. Maka berjuang kita ngajak orang baik. Tapi Ustaz, saat ngajak orang baik, banyak ujian, banyak cobaan, banyak rintangan. Inilah sebenarnya Allah ingin melihat mana hamba-hamba Allah yang terus istiqamah berjuang untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim itu luar biasa. Ketika Allah
perintahkan Nabi Ibrahim, wa'adzim fin nasi bil hajj. Wahai Nabi Ibrahim, panggil orang supaya pergi haji, semua orang penjuru dunia supaya datang ke kota Mekah. Maka Nabi Ibrahim jawab, ya Rabb, kaifa uballighun nas wa sauti la yasiluhum. Bagaimana aku bisa panggil semua manusia, suaraku kecil, tidak bisa sampai ke seluruh penjuru negeri. Apa kata Allah? Alaikal balag, alaikan nida, wa alainal balag. Tugasmu hanya memanggil, tugas kami yang akan menyampaikan. Tugas kita membuat acara yang baik, tugas kita ngajak orang baik, tugas kita membuat kegiatan yang baik. Maka mudah-mudahan ingin menjadi sebab hidayah, kebaikan, barakah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Kita doakan mudah-mudahan majelis ini istiqamah. Amin. Mudah-mudahan sampai hari kiamat. Amin. Amin. Kita sudah meninggal masih ada majelis ini. Tidak ada lagi jamaah yang sudah datang hari ini jadi as-sabiqunal awwalun. Mereka perintis, mereka perjuang pertama, dilanjutkan orang-orang setelah kita. Inilah warisan terhebat yang kita berikan untuk mereka. Alhamdulillah. Maka ayo sama-sama ajak orang kebaikan. Jangan bosan-bosan dicaci maki ustaz. Alah, jangan sok soleh, jangan sok soleah, biasa. Kita ngajak ke masjid, mari ramaikan masjid Darussalam. Ada orang komentar, jangan sok suci, jangan sok soleh, jangan sok soleah, uruslah surgamu, jangan pedulikan nerakaku. Na'udzubillah min. Kita kalau diajak orang baik ikut. Ibu mau ikut masuk surga? Mau tak masuk surga? Bapak mau masuk surga? Tapi ada orang komentar, Ustaz, untuk apa ibadah ini terpaksa? Untuk apa pengajian terpaksa? Ke masjid terpaksa? Tidak ada guna. Nah, jangan katakan tidak ada guna, tidak ada manfaat. Lebih baik kita terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Betul? Kalau saya tanya, ibu mau sukarela masuk neraka? Tidak. Mau terpaksa masuk surga? Mau? Tidak masalah. Yang penting masuk surga. Maka berjuang sama-sama kita, ayo paksakan. Kemudian jadi kebiasaan, barulah akan timbul kenikmatan. Ada jamaah tanya, Ustaz, tolong kasih saya doa supaya saya semangat ibadah, semangat beramal saleh, semangat sholat jamaah, semangat baca Quran. Siap. Ibu mau saya kasih doa, doa supaya semangat ibadah, doa supaya semangat sholat jamaah, doa supaya jadi orang soleh solehah. Mau? Ikuti sama-sama. Allahumma, kurang kompak. Allahumma, Allahumma, Allahumma. Paksakan. Sudah. Itu doanya. Kalau pengen jadi orang rajin sholat, harus paksakan sholat. Jadi orang rajin ngaji, harus memaksakan Ini orang sibuk semua ini. Kelihatan dari wajahnya. Tak tahu sibuk apa, wallahu alam. Mau sibuk aja. Ini banyak yang ditinggalkan pekerjaan ibu-ibu ini. Cuci piring tinggal. Betul? Oh, betul katanya. Banyak belum nyuci piring, Pak ini. Masya Allah, tinggal sebentar. Kenapa? Pengajian hanya sebentar, ngurus rumah tangga tidak ada habisnya. Betul? Oh, Masya Allah, luar biasa, semangat, betul. Separuh kesal juga dia itu kan. Alhamdulillah, nikmat ini. Masya barakah. Maka ini luar biasa. Datang pengajian, setelah datang kita pun pulang membawa ampunan. Amin ya rabbal. Ini orang-orang jalur ini luar biasa. Orangnya rajin sedekah semuanya.
Maka dah heran kalau orangnya bahagia semua. Amin ya rabbal. Kau usah tahu ya, kami dari Palembang tadi, masya Allah, setiap jembatan sedekah. Masya Allah. Yang sopir setiap jembatan sedekah. Oh rajin juga bapak. Entah sedekah separuh terpaksa, wallahu alam. Tapi sedekah itu pasti ada manfaatnya, ada berkahnya. Alhamdulillah. Mari kita baca salawat. Nah, nanti ada sorban terbang. Mana sorbannya? Kalau tidak ada sorban terpal bolehlah. Masya Allah. Nanti keluarkan sedekah terbaik. Ada uang, ada surat tanah. Tanah kuburan juga tidak apa-apa. Masya Allah. Mari salawat. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin abibillah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Turi putih ditandur nang kebon agung. Ono ceret tipe nyemplung, mbok ira kembange apa. Turi putih ditandur nang kebon agung. Ono ceret tipe nyemplung, mbok ira kembange apa. Mbok ira kembange apa. Mbok ira kembange apa. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah.
alamin. Alhamdulillah. Kondektur kato elore. Mana cakapnya? Olah, kondektur kato elore. Tuku kupat janure tuo. Keparang mater tumatang sedere. Watan lepat kuton pulau nyuwun ngapuro. Oh. Takbir. Lapar bacanya jawabannya. Sekali lagi takbir. Alhamdulillah. Masya Allah. Jam berapa ini nih? Jam 12 lewat 5. Tadi saya ceramah jam 11 lewat 10. Berarti 55 menit ceramah ini. Terasa ada Bapak Ibu saya ceramah 55 menit ini? Memang tidak terasa yang duduk memang. Yang berdiri ini kesemutan kaki kan? Masya Allah. Tapi mudah-mudahan semua dapat barakah. Amin ya Rabbal. Ini luar biasa. Saya pernah ada agenda waktu kemarin. Kapan kemarin? Di desa ini. Ternyata desa ini sedang terapung di atas air. Banjir maksudnya itu. Tidak jadi saya datang. Ternyata datang lagi hari ini. Memang kalau jodoh tidak kemana. Masih suruh datang juga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bukan hanya bertemu di dunia, kita pengen bertemu nanti di surga, saling tolong nantinya. Amin ya Rabbal. Doakan para ustadz, para kiai kita, doakan para pejabat kita, doakan orang tua kita, doakan kita semua jamaah Bapak Ibu, mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiat. Mudah-mudahan rezeki kita banyak dan barakah. Keluarga sakinah mawaddah warahmah. Anak keturunan soleh dan solehah. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan yang belum menikah disegerakan ditemukan jodohnya oleh Allah. Banyak juga yang berjomblo ya. Masya Allah. Mudah-mudahan yang masih ada utang dilunaskan oleh Allah. Ini paling banyak kayaknya. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita rizki yang barakah, usaha menjadi penuh berkah. Amin ya Rabbal. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan hajat kita semua, keinginan kita, harapan kita dikabulkan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azim ala sayyidina maulana Muhammadin salatan takunu likulli usri yusra wa likulli hammin faraja wa likulli da'in dawa'a wa likulli saqamin shifaa'a wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana. Ya Allah, ampunkan semua dosa-dosa kami ya Allah. Maafkan kesalahan kami ya Allah. Tutupi aib keburukan kami ya Allah. Wali walidina, dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang masih hidup panjang umur, sehat wal afiah, berkah dunia akhirat. Yang sudah meninggal mudah-mudahan Kau ampunkan dosa mereka, Kau terima amal ibadah mereka, Kau tempatkan di taman surga-Mu ya Allah. Wa masyayikhina, guru-guru kami, wali ashabina, sahabat-sahabat kami, wali man asana ilaina, semua orang yang baik dalam kehidupan kami ya Allah. Waliman awsana berdoa, dan semua orang yang menitipkan doa terbaik kepada kami ya Allah. Berikan kami istiqamah, beri kami rezeki yang banyak, halal dan barakah. Jadikan keluarga kami penuh berkah ya Allah. Terkhusus ya Allah, jaga majlis kami tercinta ya Allah. Jaga majlis ta'lim, majlis ilmu dan salawat ini ya Allah. Jadikan sebagai amal jariah, jadikan sebagai ladang pahala kami semua ya Allah. Jadikan benteng untuk desa kami tercinta ya Allah. Rahmati kami semua, sayangi kami semua, berikan keberkahan untuk kami semua ya Allah. Yang kumpul pada siang hari ini ya Allah, Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'di tafarruqan ma'suma. Kami tidak hanya ingin berkumpul di dunia ya Allah, kami ingin terus bersama sampai surga-Mu ya Allah. Kami saling tuntun dalam kebaikan, kami saling tuntun menuju ridha-Mu ya Allah. Kami saling menyelamatkan dari api api neraka-Mu ya Allah. Menjadikan perpisahan kami sebab kami terjaga dari maksiat dan dosa ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan solehah ya Allah. Jaga para pejuang, jaga mereka yang berkorban, jaga mereka yang peduli dengan majlis tercinta ini ya Allah.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, beri kami ilmu manfaat dunia akhirat ya Allah, wa rizqan thayyiban, rezeki yang banyak dan barakah ya Allah, wa amalan mutaqabbala, dan terimalah semua amal ibadah kami ya Allah. Jangan kau pisahkan kami, jangan kau buat kami berangkat dari majlis ini meraikan dosa kami telah kau ampuni ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai pada akhirnya ya Allah, kau tutup usia kami dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ba'datul umur fi taatillah wa rasulih, setelah panjang umur dalam taat ibadah ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.